Benar, Jo, bahwa orang yang sudah dibutakan mata hatinya tidak mengenal kebenaran. Itulah sebabnya kenapa umat Islam itu tidak mau mempercayai Yesus yang tertulis di Alkitab. Tidak mau percaya Isa Al-Masih yang tertulis di Al-Quran. Tapi umat Islam lebih mempercayai Muhammad bin Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukralillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan dan waktu berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus menyuarakan kebenaran Islam serta syiar Islam, juga akan terus membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan kaum kadal. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video perdebatan ya antara MKC dengan salah satu saudara muslim kita. Namun di dalam perdebatan ini MKC hanya berasumsi dan bisanya memfitnah yang tanpa ada dasar. Nah, yaitu fitnahan tentang solat, juga tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama, dan setelah itu saya akan memberikan komentar atas apa yang difitnahkan oleh MKC ya, atau Paulus Kece. Nah, namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe. Juga kita dukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang, untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan Bani terjemahan ya. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Benar, Jo, bahwa orang yang sudah dibutakan mata hatinya tidak mengenal kebenaran. Itulah sebabnya kenapa umat Islam itu tidak mau mempercayai Yesus yang tertulis di Alkitab. Tidak mau percaya Isa Al-Masih yang tertulis di Al-Quran. Tapi umat Islam lebih mempercayai Muhammad bin Abdullah. Padahal Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di Al-Quran. Itulah orang yang sudah dibutakan. Islam tidak menunjukkan kebenaran, dibilang Islam kebenaran. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadi juru selamat di hari kiamat. Jadi yang sebenarnya yang dibutakan ini umat Islam. Nah, beginilah kalau orang berbicara tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan rasa, tidak menggunakan hati ya. Hanya berbicara berdasarkan tarikan napas saja yang terbawa bersamaan napas. Dia mengatakan bahwa tidak ada kebenaran di dalam Islam. Kebenaran yang seperti apa yang menjadi standar si kaci ini? Kebenaran seperti yang bagaimana yang dia maksud? Semuanya tidak jelas ya ucapan si kaci ini. Kemudian juga mengatakan bahwa umat muslim tidak mempercayai Yesus atau Nabi Isa. Nah, lagi ini siapa bilang umat muslim tidak percaya? Tentu umat muslim sangat mempercayai bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah utusan Allah ya,
bukan sebagai Tuhan yang Anda imani. Jadi tidak mungkin Anda paksakan kepada umat muslim ya pemahaman Anda. Kemudian yang kedua, dia mengatakan umat muslim percaya kepada Nabi Muhammad, namun di dalam Al-Quran tidak ada tertulis Muhammad bin Abdullah. Nah, disinilah kebodohan si MKC, karena sesuatu yang memang tidak ada diminta ayatnya ya. Begitu juga kalau kita balikkan di dalam Bible, tunjukkan ayatnya kalau ada Yesus yang dia mengakui dia adalah sebagai Tuhan ya. Nah, itulah permasalahannya. Omong si kacik ini tidak ada kebenaran di dalam ucapannya ya. Kemudian dia mengatakan tidak ada Nabi Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan. Nah, disinilah lagi kebodohan si MKC. Dia tidak tahu bahwa yang menyelamatkan manusia bukanlah Nabi Muhammad, tetapi Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam. Oke, kita lanjut. Sudah kelihatan wujudnya Hajar Aswad itu, batu hitam Ka'bah. Dikira Allah, labaik Allahumma labaik, sambil dicium rebutan. Nah, itulah orang-orang buta, batu disebut Allah. Nyadar ente ya, Jo. Pajak penyembah batu ini. Para penyembah batu hitam ini membela habis-habisan, ngaku berpedoman kepada Al-Quran, menunjukkan dalil yang tidak ada di Al-Quran. Datang Muhammad kace, jin-jin Arab pada kabur. Yang kabur itu yang kesurupan jin Arab itu. Orang lain dikira mengada-ngada. Lah, Islam sendiri mengada-ngada. Di Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu. Kamu bikin sholat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Beginilah manusia kalau berpikir menggunakan otak telur ya. Semakin berpikir, semakin beku otaknya, semakin dungu, semakin goblok. Berbeda dengan manusia yang berpikiran menggunakan akal sehat. Semakin dia berpikir, maka otaknya semakin cerdas. Dan si Meme kecil atau Paulus kecil ini masuk ke dalam orang yang berpikir menggunakan otak telur, karena dia mengatakan bahwa di umat muslim itu menyembah batu di Mekah. Sementara kita ketahui bahwa tidak ada ayat di dalam Al-Quran perintah untuk menyembah batu, karena yang disembah itu hanyalah Allah ya. Kalaupun tidak pergi ke Mekah dan tidak mencium batu Hajar Aswad, itu pun tidak ada salahnya dan tidak berdosa. Kemudian juga dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah solat 5 waktu. Nah, di sini semakin menunjukkan bahwa otak telurnya semakin kelihatan ya. Karena di dalam Al-Quran perintah solat secara umum ada. Namun itulah betapa penting dan sangat pentingnya solat di dalam Islam, karena perintah solat itu disampaikan Allah tidak lagi melalui perantara ya atau kurir malaikat Jibril, tetapi itulah Nabi Muhammad SAW dipanggil Allah secara langsung menghadap Allah di Sidratil Muntaha ya. Karena itulah makanya Nabi yang disebut Isra Mi'raj itu memenuhi panggilan Allah secara langsung untuk menerima perintah solat 5 waktu yang dikerjakan umat muslim sebagai tiang agama ya. Dan juga dibuktikan betapa pentingnya solat, perintah solat 5 waktu itu ketika nanti di hari kiamat yang pertama sekali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat umat muslim ya. Sementara untuk perintah-perintah yang lain seperti zakat, puasa dan segala macamnya itu kesemuanya melalui perantara
atau melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, tetapi solat itu langsung uh, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah dan menerima perintah untuk mengerjakan solat 5 waktu. Nah, semakin ketahuan bahawa si Paulus kecil ini hanya bisa memfitnah tanpa berdasar, apalagi dia katanya dahulu mengaku adalah seorang Muslim, tetapi itu terjawab ternyata dia bukanlah Muslim, ya. Okey, kita lanjut lagi. Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran, kamu bangga-banggain Muhammad. Orang sholat akan celaka, kamu bilang orang sholat akan menuntun masuk surga. Kamu kan mengada-ngada semua, para pendusta semua. Kenapa mereka banyak mayoritas? Karena dari dulu tidak ada yang berani menyampaikan kebenaran ini. Hanya orang nekat yang berani menyampaikan kebenaran ini. Makanya mereka kalau ditanya dalil pasti kabur, nggak bisa menunjukkan dalil, karena mereka itu para pendusta semua, para pendusta, ngomongnya berdusta, tidak pernah benar, begitu. Ngobrolnya sama kayak tembok, ngomong sama ente itu, diskusi itu bukan cari pembenaran, bukan benar menurut versi kamu aja, tapi kamu juga harus melihat versi atau kebenaran-kebenaran yang hakiki. Nah, kamu sekarang menyebutkan ayatnya bahwa celakalah orang-orang yang sholat, tapi kamu nggak ngelihat konteks di mana ada ayat selanjutnya, yaitu ayat menyatakan yang celaka itulah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Begitu. Kayaknya sih kamu nih bukan muslim awalnya nih, kamu nih kafir dari lahir, kadal. Tapi kamu ngakunya muslim karena dari pembicaraan kamu, cara kamu baca mahrojul huruf, baca Quran, mahrojul huruf yang lain-lain, tajwidnya juga parah. Ente jangan ngaku-ngaku muslim. Mungkin ente itu muslim, namanya itu muslim yang nggak jelas, muslimnya ya muslim iman-iman yang KTP aja. Sudah, Jo, nggak usah kayaknya kamu bukan muslim. Pokoknya mau muslim mau bukan, kamu bisa jawab nggak? Kamu bisa tunjukkan nggak bahwa Islam itu benar? Nggak usah menilai kamu kayaknya bukan muslim atau muslim, nggak penting. Yang paling penting kamu bisa menunjukkan bahwa Islam itu benar. Di mana benarnya? Terus mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya? Ada nggak? Kalau memang benar Islam itu akan menyelamatkan umatnya, tolong tunjukkan di mana ayatnya. Di Al-Quranmu, bukan di kitab orang lain. Di Al-Quranmu, Jo. Kamu jangan menanggapi yang lain-lain. Kamu jangan mengkritisi yang lain-lain. Kamu harusnya punya logika. Tidak mungkin ini orang paham Al-Quran kalau memang dia dari Kristen dari kecil. Harusnya begitu. Justru gue sampai kalah sama Muhammad Kace. Berarti Muhammad Kace benar-benar itu mantan muslim, mantan Islam. Begitu harusnya kamu pikirannya. Jangan kamu bisanya cuma goblok. Ini mantan dari rumah sakit jiwa. Sedangkan kamu tidak bisa menunjukkan kebenaran Islam. Sebenarnya gampang. Tunjukkan saja di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah itu akan menyelamatkan. Maka karena tidak ada ayatnya yang bisa menunjukkan bahwa Muhammad bin Abdullah itu akan menjadikan penyelamat, maka semuanya dibantah kalau dikatakan Muhammad itu rahmatan lil alamin. Ya, kalau berbicara dengan Muhammad Kace itu harus jelas rujukannya, jelas dalilnya yang dipakai, mau Quran atau Alkitab. Lalu aja udah nggak jelas pedomannya. Quran itu bukan kayak sejarah atau seperti Alkitab kamu itu yang kepada yang terhormat Telefilus dan yang lain-lain. Jadi cerita kayak autobiografi orang lain yang menceritakan tentang bagaimana Yesus itu dan lain-lain sebagainya sebagai bentuk laporan. Al-Quran tidak begitu. Al-Quran itu diturunkan ayatnya ayat per ayat, dan cara turunnya juga berbeda.
Berbeda dengan caranya diturunkannya kitab kamu itu loh, yang diturunkan untuk Theophilus itu. Jadi kamu jangan nyamain-nyamain. Al-Quran itu bukannya biografinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu adalah kalamullah. Paham kamu? Ngobrolnya sama kayak tembok, ngomong sama ente itu, diskusi itu bukan cari pembenaran, bukan benar menurut versi kamu aja, tapi kamu juga harus melihat versi atau kebenaran-kebenaran yang hakiki. Nah, kamu sekarang menyebutkan ayatnya bahwa celakalah orang-orang yang sholat, tapi kamu nggak ngelihat konteks di mana ada ayat selanjutnya, yaitu ayat menyatakan yang celaka itulah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Quran itu bukan kayak sejarah atau seperti Alkitab kamu itu yang kepada yang terhormat Theophilus dan yang lain-lain. Jadi cerita kayak autobiografi orang lain yang menceritakan tentang. Lah iya, karena kamu tidak paham Al-Quran. Sudah jelas-jelas Al-Quran ini sejarah perangnya Muhammad, perangnya di Taif, perang Badar. Kan itu sejarah. Emang lu apa? Mau pikir jimat dari sorga turun? Gedebluk dari langit begitu? Lalu siapa yang mencetak Quran di sorga? Tolong menghayal itu jangan keterlaluan. Jadi hidup ini jangan jadi hayalan saja. Oh, dari sorga datang kayak nenek lampir gitu ya, terima kitab dari nenek lampir, didorong gitu ya, terbang begitu. Pokoknya nenek lampir melawan Grandong. Grandong katanya disuruh-suruh sama nenek lampir supaya naik ke peti yang ada Alkitabnya begitu, yang ada Al-Qurannya. Ya nyadar Jo, ini orang baru nih. Orang baru. Orang lain udah nggak berani nih ngadepin Muhammad Kaca, pasti pada kabur. Ini sudah ditunjukkan, apalagi ini sekarang saya ini lagi. Inna dina indallahi Islam. Udah jelas itu. Agama yang di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Islam. Kamu katanya orang Islam, kamu nggak paham apa itu artinya Islam. Islam itu berserah diri, maka Nabi siapapun yang berserah diri hanya kepada Allah dan memang itu perintah Allah. Ya ayuhan nas kullul la ilaha illallah tuflihun, itu dakwanya para nabi dari dulu sampai sekarang. Sampai umat Rasulullah ini, bahkan pengikut Rasulullah pun menyampaikan yang sama. Itu paham nggak kamu? Ini sudah ditunjukkan, apalagi ini sekarang. Ya kamu nyebut Islam aja berserah diri aja salah. Islam bukan Islam yang berserah diri mah Muslim. Tidak ada Islam berserah diri, Muslim berserah diri. Itu ajaran sejak zaman Ibrahim, Muslim. Kamu aja nggak paham, sholat 5 waktu aja nggak paham tujuannya. Kamu yang nggak paham Islam. Islam itu politik. Untuk menundukkan kamu, supaya kamu bertekuk lutut kepada Arab. Ya buktinya kamu tidak bisa berontak. Nunduk aja, disuruh siang malam tunggang-tungging sampai jidat hitam. Kaki celana cingklang. Tunggang-tungging, mati masuk neraka. Ya kalau kamu memang meyakini bahwa orang sholat akan masuk surga, minimal tunjukin ayatnya dulu lah. Di mana ada ayatnya di Al-Quran bahwa orang sholat itu akan masuk surga? Tunjukin dulu. Ya kalau tidak ada, berpikir ente nyadar. Saya meninggalkan sholat 5 waktu karena saya tidak mau masuk neraka. Karena saya tahu bahwa sholat 5 waktu itu adalah penyembahan batu hitam, bukan menyembah Allah. Apa dasarnya berbicara penyembahan batu hitam? As-sholatu imaduddin.
Man akomaha faqad akomadin wa man tarokaha faqad hadamadin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat 5 waktu mendirikan agamanya, siapa yang meninggalkan salat 5 waktu merobohkan agamanya. Jadi Islam saya sudah roboh. Ya. Sudah roboh. Karena buat apa mendirikan tiang agama? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Coba kamu pikir, kamu di dalam Islam dari dulu apa manfaatnya buat kamu? Oh, nanti di akhirat akan masuk surga, ayatnya di mana? Cari dulu. Muhammad sendiri yang disebut Nabi utusan Allah tidak dijamin masuk surga. Di mana ayatnya Muhammad dijamin masuk surga? KC, kamu tuh kayak ngomong di MCK. Kamu tuh MCK bukan MKC. Yang berpolitik itu justru Kristen, agama pagan itu loh. Awal-awalnya itu karena dijajah oleh Yunani dan Romawi, dikuasai oleh Romawi, maka dimasukkan, diselipkan di dalam ajaran kalian itu. Kalau Islam jelas-jelas tidak, tetap berpegang teguh pada tauhid, la ilaha illallah. Jelas itu. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau ditawarin, kalau kamu mau ini bisa kami jadikan kamu seorang raja. Kalau kamu seorang ini dijadikan semuanya. Rasulullah menolak. Karena apa? Karena memang perintah Allah, ya ayuhan nas kullul la ilaha illallah tuflihun. Nah, yang karena politik itu ya jelas-jelas agama pagan. KC, kamu tuh membalik-balikan fakta. Pernah juga kamu ngomong dalam satu debat itu, agama Islam itu disebarkan dengan pedang. Kamu goblok, apa tolol, apa bodoh, apa dungu? Yang disebarkan dengan pedang tuh apa? Kamu tahu pernah dengar nggak gold, gospel, dan glory? Itu udah jelas-jelas agama Kristen itu disebarkannya pakai apa? Para penjajah itu mereka masuk ke dalam agama, masuk menjajah, habis itu mereka memaksa agama mereka, agama pagan itu untuk diyakini oleh orang-orang yang dijajah mereka. Jangan balik-balikkan fakta. Juga agak budak itu. Aku baca apa, kau bacanya apa? Budak kamu itu. Makanya kamu perhatiin lagi. Aduh, budak ini. Udah budak. Wah, ini bener-bener sumumbuk mumum fahum layar jiun ente itu. Iya, kamu budaknya itu karena kamu sudah mabuk Arab. Kamu tidak paham bahasa Arab ini, dianggap kamu bahasa Allah. Sedangkan kamu tidak pernah ketemu dengan Allah. Kalau memang Islam itu benar menyembah Allah, coba tunjukkan Allahnya itu kepada umat-umat di mana. Allah berdomisilinya di mana. Karena yang ada di Arab itu cuma batu hitam, Hajar Aswad, Ka'bah, yang diciumin rebutan oleh para haji-haji. Ya, coba tanya haji-haji itu, ngapain di Mekah? Muterin batu, lalu dicium. Ya, kamu pikir nggak paham? Kamu pikir saya nggak ngalami ke Mekah? Wah, saya berani mengatakan ini karena saya paham ke Mekah. Maka kalau kamu mau menghadapi Muhammad KC, bodal badil loh, nggak ngerti Arab, nggak punya dalil loh. Aduh, salam sadar ya. Moga ini sadar ya. Kalau kamu orang Indonesia nyadar dulu ya. Kalau nggak nyadar lu mati masuk neraka loh. Ya, fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Tidak ada orang sholat masuk surga. Wahai umat Kristen yang mau mu'alaf, pikir-pikir dulu. Tidak ada ayatnya umat Islam masuk surga. Karena Islam itu memang sudah ditentukan untuk mendatangi neraka. Tidak ada umat Islam mendatangi surga. Karena Muhammad sendiri tidak jelas masuk surga atau tidak. Ya, buktinya sampai saat ini tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Muhammad itu di surga. Bahkan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Muhammad itu sunat. Muhammad itu belum sunat. Iya. Kamu ini katanya setengah Tuhan, setengah manusia kok nggak tahu nama orang gitu deh. Kamu kan separuh Yesus, 50% Tuhan, 50% manusia. Selamat ya Ceh. Kayaknya kamu mau nyalon Tuhan nih kayaknya ini. Udah nggak level ini Nabi nih.
Kalau Nabi biar direbutin sama Tan Paragi, Paul Zong, dan Lugat Ampunan. Kamu harus makin ningkat, kamu nyalon Tuhan. Terima kasih Gus Handi. Kamu kan sudah mendukung saya jadi Nabi tahun 2020 sama Pak Lopot. Tapi Pak Lopot gak pernah nongol, kemana Gus? Aduh, Gus Handi, Gus Handi. Terima kasih ya dukungannya. Saya memang layak jadi Rasul Paulus. Saya Paulus KC, kata Pak Lopot juga. Yesus KC, itu kata Pak Lopot. Aduh, Paulus Cornelius KC, itu kata Pak Lopot. Oke, makasih Gus Handi ya dukungannya. Gus Handi, terima kasih dukungannya Gus Handi. Yang luar biasa ya Gus Handi. Begitu. Iya, Ceh. Kok Isawiyah sih? Harusnya kan GCIyah atau Bowoiyah. Kamu kan kuangkat Nabi itu tahun 2020. Sekarang udah kupecat kamu. Kamu kan levelnya harus naik kamu. Kamu kan kemarin udah bilang kamu itu 50% Tuhan, 50% manusia. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana si Meme Kece atau Paulus Kece yang ingin mencalon jadi Tuhan ini ya, yang waktu berdebat selalu hanya mengandalkan rasa kebencian terhadap agama Islam ya, dan juga dia selalu menuntut lawan debat untuk menggunakan dalil berdasarkan kitab. Namun dia sendiri tidak menggunakan dalil dan tidak menggunakan dasar kitab dan juga fakta ya, hanya menuduh tanpa dasar sama sekali. Dan tentu kalau bagi umat Kristen, Meme Kece ini dianggap sudah sangat superior ya orang. Jadi artinya dia membodohi umat Kristen sendiri, karena bagi kita umat Muslim Meme Kece ini tidak lebih, hanya super kencur ya, yang tidak punya ilmu dan hanya bisa untuk jadi bahan tertawaan saja ya, karena dia menunjukkan betapa dia mempunyai otak telur ya. Otak telur itu semakin direbus semakin beku ya, artinya semakin berpikir semakin dungu. Nah, mudah-mudahan Meme Kece ini menyadari kedunguan dan kegoblokannya, karena itu akan lebih baik untuk dia sendiri, karena orang yang mengakui dia tidak tahu, dia mengakui dia bodoh dan dungu, itu adalah suatu ilmu juga, daripada dia tidak sadar kalau dia itu adalah bodoh dan dungu. Maka itu semakin menunjukkan bahwa dia hanyalah memang benar-benar seorang yang bodoh ya. Oke, saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi hiburan, dan kita sebagai umat muslim yang beriman tentu harus banyak bersabar menghadapi orang-orang yang seperti ini. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.